Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab 6 yaitu mengenai listrik. Sebenarnya pada mapel sebelum ini ya, sebelum kurikulum merdeka, listrik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Statis dan dinamis. Nah, listrik statis itu nanti biasanya kita mempelajari muatan antara benda, dia tarik menarik atau tolak menolak. Sedangkan kalau listrik dinamisnya kita mempelajari mengenai alat-alat listrik atau rangkaian listrik yang ada di rumah. Jadi bisa rangkaian seri, rangkaian paralel, menghitung energi, menghitung daya, kuat arus, tegangan, dan hambatan pengganti. Itu biasanya di dalam listrik dinamis. Tapi ternyata di sini di materinya listrik ini digabung jadi satu ya, baik listrik statis ataupun listrik dinamis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal uji pemahaman pada halaman 200 yang merupakan subbab bagian listrik statis ya. Oke, kita langsung saja ke permasalahannya. Gambar berikut menunjukkan tiga benda bermuatan listrik, benda K, L, dan M. Besarnya muatan benda masing-masing sama. Jika benda K dan M dihubungkan benda L, aliran elektron yang benar adalah, nah perlu diingat bahwa aliran elektron itu mengalir dari potensial rendah ke tinggi ya, ke tinggi. Sedangkan kalau listrik beda, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti itu. Rendahnya itu ditunjukkan dari apa? Rendahnya itu adalah ditunjukkan dari jumlah elektronnya. Seperti itu. Jadi kalau semakin banyak elektronnya, itu dia memiliki potensial rendah. Tapi kalau semakin sedikit elektronnya, berarti dia semakin tinggi. Jadi kalau kita mau membandingkan antara benda K dengan benda L, K itu kan kelihatan elektronnya lebih banyak dibandingkan L, ya kan? Berarti K ini lebih negatif dibandingkan L. Berikut juga M. M dengan L lebih banyak elektronnya M. Yang di M. Berarti M ini lebih negatif dibandingkan L. Nah, kalau ditanya aliran elektron yang benar dari potensial rendah ke tinggi, berarti adalah K ke L dan M ke L. Ya kan? M ke L, kemudian K ke L ada benar, kemudian M ke L ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya yang nomor kedua. Seorang peserta didik kelas 9 melakukan percobaan interaksi antar benda bermuatan listrik seperti gambar. Terdapat 4 buah benda yang bermuatan listrik. Jika penggaris didekatkan dengan benda A, terjadi interaksi tolak-menolak. Benda A tarik-menarik dengan benda B. Jadi kita bisa ilustrasikan ya. Ini di sini adalah A. Langsung saja ya. A, B, C, D. Benda A tarik-menarik dengan B. Nah, berarti ini tarik-menarik. Kalau tarik-menarik itu muatannya berbeda. B tolak-menolak dengan C. Berarti kalau tolak-menolak dengan C itu berarti gini. Nah, seperti ini. Sedangkan C itu tarik-menarik dengan D. Nah, saya satukan. Nah, karena ini gayanya dengan apa? Tolak-menolak dengan B ini. Nah, saya tulis seperti ini. Jika benda A adalah penggaris plastik yang digosok kain sutra, berikut muatan pada setiap benda. Nah, penggarisnya adalah penggaris didekatkan benda A terjadi tolak-menolak. Nah, tolak-menolak ini penggaris berarti ke sana. Ini A-nya tolak-menolak berarti ke sana. Ini dengan penggaris. Ini gaya tolak penggaris maksudnya. Nah, perlu kalian ketahui manakala kita menggosokkan penggaris plastik yang digosok ke kain sutra, itu akan menjadikan bermuatan negatif ya. Ini bermuatan negatif penggarisnya.
Ini yang kemudian mengakibatkan kertas-kertas itu tertarik. Nah, ternyata penggaris dengan A itu tolak menolak. Ya, berarti A itu adalah negatif. A dengan B tarik menarik berarti dia positif. B dengan C tolak menolak berarti ini adalah positif. C dengan D tarik menarik berarti dia negatif. Berarti negatif positif positif negatif. Negatif positif positif negatif yang B. Ada ya di situ. Lanjut ke yang nomor ketiga. Aryati mendapat tugas membuat skema jalannya rangsang pada gerakan sistem saraf manusia seperti gambar berikut. Berdasarkan skema di atas, urutan gerakan rangsang sistem saraf pada gerak refleks dan gerak biasa adalah. Nah, gerak refleks itu tidak sampai ke otak. Ya, gerak refleks itu tidak sampai ke otak. Jadi kalau gerak refleks ada bagian C-nya itu jelas salah ya. Nah, ini seperti D ini ada C-nya. Refleks kok ada C-nya. C kan otak. Kemudian C ini juga ada refleks lewat otak. A itu juga ada C-nya. Itu jelas salah. Berarti yang benar adalah yang B. Kalau gerak biasa itu pakai lewat ke otak itu benar. Tapi kalau gerak refleks itu cukup diolah di sumsum lanjutan. Jadi misalkan kalau kalian refleks itu ya contohnya kayak gini. Ini siku kalian ya, siku kalian coba di kayak gini kan. Ini apa istilahnya di kayak gini kan? Tapi yang keras. Nah, itu kamu akan mengalami gerakan spontan. Nah, gerakan spontan itu yang memerintah siapa? Yang memerintah itu cukup sumsum tulang belakang. Jadi tidak perlu dikasih impuls rangsangannya itu tidak perlu diantar sampai ke otak. Itu. Jadi sampai sumsum lanjutan itu sudah langsung ada respon gerakan. Ya, jadi jelas ya jawabannya yang B. Berikutnya untuk menjawab soal yang nomor 1 di sini. Nah, nomor 1 di situ ada bola logam X dan bola logam Y. Sebuah bola logam X bermuatan negatif, berarti jelas ya di situ dipahami terlebih dahulu bahwa di situ adalah bola logamnya adalah negatif. Ada arah seperti ini. Kalau biasanya arah negatif itu menuju. Nah, sebuah bola X bermuatan negatif didekatkan ke bola logam Y, akibatnya kedua bola saling mendekat. Pertanyaannya, apakah muatan masing-masing pada bola logam X dan Y? X itu negatif, udah disebutkan di soalnya. Kedua saling mendekat. Katakanlah ini X ya. Logam X. Ini logam Y. Karena saling mendekat, itu berarti di sini mestinya adalah positif. Jadi muatan X negatif, muatan Y positif. Kemudian yang B, mengapa bola X dan Y bergerak mendekat? Karena terdapat gaya listrik. Karena terdapat perbedaan muatan. Ini muatannya positif, ini muatannya negatif. Jadi kan ada perbedaan beda potensial. Kalau ada perbedaan beda potensial, maka mengalirlah arus listrik. Sedemikian hingga dia mendekat ke sini. Nah, seperti ini. Gayanya itu seperti ini. Nanti ada lagi seperti ini. Berikut di seluruh permukaan bola Y ini. Seperti itu. Jadi alasannya adalah karena terdapat gaya listrik yang mengarah dari muatan positif ke benda bermuatan negatif. Kemudian yang C, buatlah simpulan dari peristiwa di atas. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah benda yang berbeda muatannya akan saling tarik menarik. Nah, lukis garis-garis gaya bola logam Y adalah, nah ini tinggal diteruskan saja. Misalkan seperti ini. Nah, yang penting jangan lupa arah anak panahnya. Seperti itu ya. Ini garis-garis gayanya dari positif ke negatif. Kita lanjut ke yang nomor terakhir. Nah, ini ada penampang melintang sebuah sel saraf ya. Berilah keterangan gambar pada sistem saraf manusia tersebut.
keterangan. Nah, keterangannya yang pertama adalah dendrit, 2 badan sel, ini inti sel, 5 ini ya, 5 inti sel atau nukleus. Kemudian 4 ini adalah ujung akson, 7 adalah sel squam ya. Kemudian 3 adalah selubung mielin, 6 adalah akson. Saya ulangi ya. Dendrit, 2 badan sel, inti sel, ujung akson, sel squam, selubung mielin, akson. Nah, kemudian bagian mana yang berfungsi meneruskan impuls kelistrikan? Yang berfungsi meneruskan impuls kelistrikan itu adalah akson. Ya. Yang berfungsi karena apa? Ini kalimatnya adalah bagian mana yang berfungsi meneruskan impuls kelistrikan? Itu adalah akson. Nah, sekarang yang C, bagaimana cara kerja sistem saraf tersebut? Cara kerjanya adalah yang pertama, manakala ada rangsang, diterima atau langsung ditangkap oleh dendrit ya. Dendrit. Nah, oleh dendrit ini nanti diubah menjadi listrik. Rangsangnya itu diubah menjadi listrik. Rangsang oleh dendrit, ditangkap oleh dendrit, kemudian diubah menjadi listrik. Kemudian diteruskan ke akson. Akson diteruskan ke neuron. Nih, neuron itu apa sih? Sinapsis. Nah, neuron ini kan akson ya. Ini kan sepanjang ini kan akson. Nah, neuron akson-akson ini nanti kan saling terhubung dengan akson-akson yang lain, dengan dendrit yang lain. Nah, kumpulan dari beberapa istilahnya akson dan dendrit yang saling terhubung, yang saling terkoneksi satu sama lain. Sel saraf itu kan semuanya saling terhubung. Nah, itu dinamakan dengan neuron sinapsis. Nah, neuron sinapsis inilah yang kemudian mengolah sinyal listrik tersebut itu nanti diantarkan oleh yang dinamakan neurotransmitter. Neurotransmitter. Ini merupakan senyawa kimia ya, melalui senyawa kimia diantarkan sebagai sebuah informasi yang perlu diberikan tanggapan oleh afektor. Ya, kalau yang menerima rangsang itu kan reseptor. Nah, nanti yang memberikan tanggapan itu adalah afektor. Jadi secara umum proses yang terjadi itu hanya seperti ini pada sel saraf itu. Jadi dari sini kan rangsangan diterima di sini. Nah, di dendrit kemudian diubah menjadi listrik. Nah, setelah diubah menjadi listrik kemudian diteruskan ini oleh akson. Nah, akson ini kan dengan yang lain saling terhubung. Namanya apa? Neuron sinapsis. Nah, dengan bantuan senyawa kimia, kemudian sinyal listrik itu ditransmisikan. Jadi, neurotransmitter itu bisa dikatakan neuron yang mentransmisikan sinyal listrik tadi kepada pusat. Nah, pusatnya tergantung. Nanti kalau misalkan gerak biasa ya ke otak, kalau gerak refleks ya ke sumsum lanjutan. Nah, setelah dari otak atau sumsum lanjutan langsung diberikan perintah ke saraf motorik. Saraf motoriknya itu nanti yang meneruskan ke efektor. Itu harus diberikan respon apa? Apakah misalkan harus loncat atau harus berteriak, nah, atau harus bilang aduh. Nah, itu juga merupakan salah satu respon dari saraf motorik ke efektor.
Oke, gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.